Amennya gitu doang. Oh, no. God has proven himself time and time again in your life. That you are standing here because of his grace. That he fights for you and you need only to be still. That he's provided you food, provided you drink, a place to stay, a family that loves you, a community that cherishes you. I think he deserves more than amen. He deserves a better amen. Can we lift up the shout? Can we lift up a shout of praise in the sanctuary this afternoon? Come on, you can do better than that. Katakan hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Silakan duduk saudara-saudara, teman-teman. Wow! Such a pleasure to be here in GSJS in Surabaya. Ini pertama kali aku bisa melayani di gereja ini. And I'm just so excited for this church. Anyone here agree? I'm just so excited for the fire of this church and the leadership of this church. Pastor Michael, I just briefly bisa ketemu dia sebentar. Aku lupa aku di Indonesia, aku harus bahasa Indonesia. Dan wow, luar biasa apa yang Tuhan sedang lakukan di gereja ini. Amin. Puji Tuhan. Buat kalian di sini yang tidak tahu saya siapa, nama saya Andy Ambarita. Dan saya di sini beserta istri saya Acha dan anak kita Lukas. Dan kita baru nyampe pagi ini dari Jakarta, tapi kita tinggal di Sydney, Australia. Ada follower di sini apa subscriber? Ya, oke, puji Tuhan. Tapi pastinya kita semua followernya Jesus, amen. Amen. So ini agak grogi sih aku, karena ini it's been a while since aku bisa melayani di gereja. Tapi aku diberikan satu firman Tuhan di mana dia memberikan firman ini kepada saya saat aku tergeletak sekali. Tergeletak. Kalau ada yang di sini udah pernah baca buku kami, which is called More of You. Ada yang di sini yang tahu bahwa awal-awal waktu aku sama Acha mulai kisah cinta kita lewat banyak hal, and it was been up and down, and this word from God, firman Tuhan ini memberikan aku kekuatan. Dan aku gak tahu apa yang saudara sedang melewati pada sekarang. Tetapi percayalah, God is always with you. God is always faithful. God loves you beyond what you could ever imagine. And that He knows your heart and He knows your desires. And He wants the best for you. Amen? So today, ibadah ini agak istimewa karena ini akan setengah bahasa Inggris dan setengah bahasa Indonesia. Is that okay? Is that okay? Amen. Alright. Mari kita buka firman Tuhan dari baca Keluaran 17 ayat 8 ke 16. Keluaran 17 ayat 6 ke 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu
diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seseorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan semua sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. This is such a powerful story. And how this represents me, apa yang aku bisa sharing pada siang hari ini, bahwa siapa sih di sini nggak pernah lewat masalah? Adakah di sini yang pernah lewat masalah? Pastilah semua ya, kita jujur ya. Dan kalau kalian tahu, aku ada YouTube channel di sini di YouTube. Ada di sini pernah dengar cover saya. Apa yang kalian melihat adalah hasil dari kesetiaan Tuhan. Apa yang aku melakukan saat aku menjerengkan gitar, menyanyikan lagu-lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan, itu karena I love Jesus. That's just simple fact. Simple fact. Apa yang aku lakukan karena aku selalu mengingat kebaikan Tuhan. Karena saudara-saudara, sebelum aku sama Aca menikah, kita melewati banyak hal yang suram, saudara-saudara. Tahukah orang-orang yang bisa menyakiti hati saudara, terpotensi yang paling besar itu adalah orang-orang yang paling terdekat. Dan aku sama Aca tuh selalu, kalau ada masalah kita langsung berdoa, kita langsung cari Tuhan. Karena gini, tujuan kita buat pacaran itu adalah tujuan untuk menikah. Jadi kalau ada di sini, tujuan untuk pacaran doang, mau lucu-lucuan, beli aja anjing. Anjing tuh lucu kan? Tapi hati itu dibentuk sama Tuhan. Hati itu diciptakan oleh Tuhan. Dan itu gak bisa dimain-mainin. Jadi kalau aku sama Aca, aku udah terus terang bilang sama dia, aku mau pacaran untuk tujuan menikah. Dan kita melangkah dengan iman. Tetapi saudara, setelah all the butterflies settled dan reality hit, kita LDRan. Adakah di sini yang pernah LDR? Aku gak saranin siapapun LDR. Karena waktu dulu internet ya gak secanggih sekarang. Internet dulu kalau kita lagi Skype, ada di sini tahu Skype. Skype kalau itu ngedrop, kita lagi marah-marahan nih. Mukanya kayak gitu mukanya. Aduh, kesel sekali. Tapi kita terus berjuang. Ketika kita masuk dalam satu masalah yang sangat dalam, maju salah, mundur salah, kanan salah, kiri salah, naik salah, turun salah, apapun itu salah. Kita hanya bisa mencari Tuhan. Hanya bisa mencari itu karena hanya Tuhan yang bisa mengubahkan situasi kita. Apa hubungannya dengan firman Tuhan ini? Apa hubungannya dengan Waymaker? Dikatakan di ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Did you know kita bisa ngomong tanpa kata? Did you know that? Kita bisa ngomong tanpa kata. Apa caranya? Kalau ini apa? Bau. Ya, anak saya suka gini, bau. Lukas. Ini hepeng. Ya, bahasa Bataknya, hepeng. Ada lagi. Ini apa ini? Mantap.
Ini? Nggak ada. Kalau ini? Ya udah tau lah. Tapi saudara, tahu ini apa? You see, in World War II, saat ada peperangan, kalau ada kubu yang kalah, mereka mengangkat tangan dan mereka keluar. Kenapa mereka mengangkat tangan? Sebab mereka mengekspos semua vital-vital badannya kepada yang pemenang. Kalau mereka mengangkat tangan kayak begini, artinya mereka surrender. Berserah. Semua katakan berserah. Berserah. Anak kami Lukas sudah 2 tahun dan kalau dia ada masalah, dia selalu mencari mamanya. Kalau bapaknya buat having fun doang, tapi kalau yang serius cari mamanya. Tapi kadang-kadang Lukas tuh cari saya. Dan kalau dia nangis-nangis, dia jatuh, dia nangis. Dia hampiri saya dan apa yang dia lakukan? Ya gini. Istilahnya dia mau diangkat. Kenapa? He's had enough, he's surrendered, he wants me to come and fix his problem. He wants me to come and fix his problem. He wants me to come and hear his heart. Dia mau aku datang dan mendengar, mau ules-ules yang sakit. Dan siapa sih yang tega kalau ada yang anak yang naikkan tangan gitu, tega, enggak mau. Males. Itu bukan Bapa. Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Kalau dia adalah Bapa yang kekal, tidak ada Bapa sebelumnya dan tidak ada Bapa nanti setelahnya. He invented fathering. So he knows how to father every single one of you. Ada amin? Ngerti ya kalau aku bahasa Inggris? Are you hearing me? Saat kita ini lucu banget nih. Kalau Musa naikkan tangannya, apa yang terjadi? Orang Israel menang. Kalau dia turunkan tangannya, apa yang terjadi? Mereka kalah. There is something significant in surrender. Kadang-kadang kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan. Tapi saat kita menurunkan tangan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, I've got this. Udah biarkan aku aja Tuhan. Aku bisa kok ini. Aku jagoannya. Aku bisa nanti berantem sama dia. Aku bisa selesaikan urusan ini dengan kekuatanku sendiri. Tetapi saudara-saudara, sejago pun however you think you are, how strong you are, you will never succeed. You'll never succeed. Because only God can sustain. Amen? Only God can sustain. Jadi kita harus selalu mengangkat tangan seperti Musa. Amalek itu seperti daging tuh yang di dalam duri itu. Amalek itu is the arch enemy of the Israelites. Amalek itu marauder, itu orangnya tuh sering yang suka attack Israel. And if you can imagine this great fighting scene di mana Musa dan the Israelites and Joshua dia sedang berperang, udah siap perang lawan Amalek dan Amalek dijauh di sana dan mereka berteriak-teriak, mereka mau berantem. Orang Israel, they did not have much warriors. Mereka tuh orang jagoannya tuh nggak banyak, tapi orang Amalek tuh banyak sekali. He faced a big problem in his life right then. Masalah yang sangat besar. Karena kemungkinan kalau dia tidak ambil tindakan yang benar, mereka bisa kalah. Makanya Musa hanya bisa berserah kepada Tuhan. Siapa di sini yang sedang melewati masalah? Yang kamu tidak tahu apa yang kamu harus lakukan. Ada masalah di dalam keluarga. Ada masalah dengan your mom or your dad or
ada kekhawatiran dalam masa depan kamu. Kita semua melewati itu. Tapi gini, saat kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. When our hands go up, His hands come down. And I pray that every single one of us, apapun yang kita hadapi di hidup ini, kita bisa menghadapi bersama Tuhan dengan berserah. Nah, masalahnya gini, kenapa kita susah untuk berserah kepada Tuhan? Kita malah menyerah. Kadang-kadang kita suka berserah, kita tidak mau berserah karena kita tidak tahu apa hasilnya nanti kalau udah selesai. Does it make sense? We don't know what the result's gonna be. Because we don't trust God. Faith is another word for trust. Kalau kita tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, anugerahnya Tuhan, we will never see the end. Kita gak bisa melihat yang terakhir. But as day by day, kita bangun hubungan bersama Tuhan, kita renungkan semua kebaikan Tuhan. Kita selalu mencari Tuhan, mendalami firman Tuhan, jangan cuma baca doang. Mendalami firman Tuhan. Kita akan lebih peka kepada pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. You see, the way you worship reflects your relationship with Jesus. The way you worship, your engagement in worship reflects your engagement in your intimacy with Jesus. And I pray as a church, as a community, anak-anak muda, yuk kita bangkit. Kita menjadi anak-anak muda yang selalu mencari Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Ada amin. We live in a very, very scary time. Aku percaya Tuhan Yesus segera datang. Banyak hal yang terjadi di dunia ini. COVID puji Tuhan udah berlalu. Apalagi yang bisa terjadi? Harapan kita tidak bisa di manusia. Harapan kita hanya bisa di dalam Tuhan. Amin. Ada amin. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Apa yang aku sharing hari ini gak terlalu lama. Tapi aku pengen kita menyembah lebih lagi. Amin. Poin yang kedua. Kekuatan di masa-masa kelemahan. Strength in a time of weakness. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari. Tahukah saudara-saudara, berserah itu tidak gampang. It's not easy. Itu bisa, it can drain you. It can cause you to be faint. It can cause you to be weak. Because surrendering is not easy. Kalau ada orang bilang berserah kepada Tuhan, memang gak gampang. Teorinya gampang. Apa yang kita bisa belajar gampang. Tapi saat badai datang, langsung berubah semuanya. Why do I say it's not easy? Why do I say it's not easy to surrender? Saat aku sama Acha sedang melewati, masalah kita, aku bersyukur banget. Aku punya teman-teman yang mengasihi saya dan teman-teman yang seiman. Karena aku selalu merenungkan firman Tuhan, aku dapat firman Tuhan. Dan gini, kalau kita punya teman yang tidak, if we have someone who is not in the same faith as a friend, itu susah untuk kita bisa men-sharing. Ada amin. Tiba-tiba misalnya, aku datang ke teman,
Bro, gue dengar suara Tuhan. Karena gue merasa darah Tuhan turun. Dia menjamah hati saya. Tiba-tiba orangnya, siapa yang ngomong sama lo? Suara siapa? Darah siapa? Nggak nyambung istilahnya. Tetapi, and it's not, I'm saying it's not wrong. Tapi gini, kalau kita ada berkomunitas bersama, kita bisa bangkitkan sesama. Kita bisa mendorong sesama. Ada amin. Kita bisa belajar dari sini. Di ayat 12 ini. Musa saat dia menghadapi masalahnya di depan. In terms of Amalek. The Amalekites. Temannya Harun dan Hur tidak bisa. Mereka tuh udah tahu dia udah capek. Musa gak kayak sop ambil dong batu. Gue udah capek nih. Gue udah capek. Enggak. Dari jauh Harun dan Hur udah melihat dia udah capek. Dan mereka ambil satu buah batu, ditaruh di situ, suruh dia duduk. We need to have friends of the faith. We need to have friends that continue to inspire us. We need to have friends that continue to push us to our limit, to bring out our potential. Ada amin? I'm so grateful for Pastor Michael. Pertama kali aku mendengar ceritanya itu luar biasa apa yang Tuhan sedang melakukan dalam hidupnya, dan this here is a manifestation of what God is doing. Bersyukurlah teman-teman karena apa yang what you experience here today ini this doesn't happen overseas, di luar negeri, apalagi di Australia. Ya. Makanya be thankful for be thankful for the friends, teman-teman kita yang ada di tempat ini, komunitas ini, leader kita, apalagi mentor-mentor kita. Di sini ada kayak small group. Siapa di sini yang tertanam dalam small group? Ayolah, nggak usah malu-malu lah. Di sini, small group itu sangat penting, And if you have the ability to get grounded in a small group, yuk mari. Karena kamu akan melihat banyak perubahan dalam hidup kamu lewat small group ini. 2 Timothy 1 verse 7 says, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Saat kita berserah, pikiran kita tuh bisa berjalan. Dan itu gak berhenti. Tahukah aku pernah dengar dari teman saya yang sedang meng-counseling orang yang mau bunuh diri. Dia tanya, kenapa kamu mau bunuh diri? Karena suara-suara di dalam kepala saya itu selalu ada dan tidak bisa berdiam. Makanya I want to kill myself to stop the voices. Sangat sedih sekali. Dan gini teman-teman, kalau kita melewati masalah dalam hidup kita, hanya Tuhan yang bisa padamkan pemikiran kita. Dengan kasih-Nya, dengan belas kasih-Nya, dengan kasih setianya. Saat kita merenungkan, when we magnify God, our problems get smaller. When we magnify God, our problems get smaller. And this is what I want to share with everyone today. Saat kita bisa duduk sama teman-teman kita bisa sharing isi hati kita bisa membangkitkan sama sesama. We can encourage one another. Amen. I just want to ask everyone in this place, who is your friend? You know, John Maxwell says, "Show me 5 of your friends and I can show you your future." Pertemanan itu sangat penting sekali. Aku berdoa tiap anak-anak muda di sini jangan habiskan waktu kamu dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi selalu mencari Tuhan.
Aku memulaikan YouTube saya di umur berapa ya sayangnya? 27 ya? No. 28. 23. 32. Wah, tua juga ya gue ya. 32. Hidup saya di zaman dulu itu apa yang kamu melihat sekarang itu sangat berbeda dengan masa lalu saya. Tiap kalimat, setiap selesai kalimat ada ngomong jorok, aku suka keluar clubbing dan mabok-mabok. Ini sesuatu yang saya tidak banggakan sama sekali. Suka berantem dan lain sebagainya. Tetapi saat Tuhan menjamah hati saya dan aku ambil keputusan untuk berubah, Dia mengubahkan hidup saya. Aku mencari, I tried to find happiness in places that wasn't places of happiness. Karena mama saya sedang di saat itu sakit kanker. Dan beberapa tahun kemudian dia dipanggil Tuhan dan I was struggling with a lot of things. I was struggling with my identity dan lain sebagainya. Tapi saat aku dijamah Tuhan, ada satu kepuasan dalam hidup saya. Ada satu fulfillment dalam hidup saya di mana aku bisa nggak usah mikirin diri saya sendiri, tapi aku mau menjadi berkat buat orang lain. Ketika aku menikah dengan istri saya, Tuhan membawa kita lebih tinggi lagi untuk bisa menjadi dampak buat anak-anak muda. Di sini aku melayani anak-anak muda berserta istri saya. Aku melihat banyak anak-anak muda hidupnya berubah. Bisa melihat di dalam konten-konten yang kita bikin di YouTube dan Instagram, kita bisa menjadi dampak. We became significant, we became impactful, and we became people that they look up to. If I could start a long time ago, I would have started a long time ago. But because I found a community that loved me for who I was, I could find my identity in Christ. A church is a very safe place to fail, brothers and sisters. I know everyone here, your leaders dan lain sebagainya, they love you so much. What is your aspirations? Apa mimpi-mimpi kamu? Mulai di gereja loh. Mulaikan di gereja loh. Aku mulai nyanyi, mulai WL, itu gereja. Sehingga Tuhan bisa pakai itu, bisa menjadi berkat buat jutaan orang di Indonesia dan sekeliling dunia ini. Itu karena aku berserah kepada Tuhan. Aku lepaskan hidup saya yang lama. Aku mencari teman-teman yang that has the same urgency, the same love and passion for Jesus Christ. And I'm thankful that I found it today. I found it. And I pray everyone here will find that. Tetapi, if we go back to the Word of God, it said Moses sat down dan dia mengangkat tangan. Tangannya capek sehingga teman-temannya Harun dan Hur mengangkat tangannya, satu di satu sisi dan satu di sebelah kiri. Teman-teman, aku boleh nggak minta kita semua bangkit berdiri? And if you feel comfortable, if you're standing next to someone, can you hold their hand? You hold their hand. On the count of 3, I want you to lift your hands, okay? Siap semuanya? 1, 2, 3. Angkat semua tangan. Angkat tinggi-tinggi. Jangan ragu-ragu, angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Yang di belakang juga, yang di tengah-tengah situ angkat tinggi-tinggi. Kemungkinan besar kamu sekarang berdiri di antara Harun dan Hur kamu. You are standing next to Aaron and Hur. The person who loves you, the person who wants to encourage you. And the person that wants to see you succeed. Amen? Silakan. Put your hands down. Can we lift up a shout of praise to God this afternoon?
Surrender is not easy. Silahkan duduk. Dan yang terakhir, aku kayak tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan Yosua yang berperang di bawah, tapi Musa yang di atas dan berserah. Kenapa Musa gak ikut juga perang? Aku nanya Roh Kudus, Tuhan kenapa ya Yosua? Kenapa Yosua? Tiba-tiba ada hati yang a sweet voice came up into my heart and says this. Look up the definition of Yosua, of Joshua. Tiba-tiba aku Google dan aku melihat. The definition of Joshua means God is my salvation. God is my salvation. And I pray that every single one of us yang di sini di tempat ini will rely on God to fight for you. For God to continue to deliver you. Because God is fighting for you. God loves you. God wants to see you succeed. And in Jesus' name, hidup kamu akan bisa menjadi dampak bagi banyak-banyak orang. Kalau kamu merasa bahwa, Andy Ambarita atau Acha Sinaga, wah, followernya udah sekian, subscriber udah sekian. Hey, aku percaya dengan generasi ini akan lebih hebat dari generasi yang lama. Aku percaya. You guys are so creative. You guys are so talented, so skilled. And I pray each and every single one of you will find and fall into your calling, panggilan kamu. Karena dalam panggilan kamu, itu ada satu kepuasan yang luar biasa, saudara-saudara. Siapa sini setuju? Gak ada yang setuju? Katakan amin. Aminkan. Jangan diam-diam. Kenapa sih diam-diam? Ini kan, we're having fun. We're having fun in the presence of the Lord. The word that supplicates and nourishes our hearts and our spirit. We should be exploding with worship and praise and thanksgiving. But I pray for every single one of us here. Yuk mari kita bangkit berdiri. That we will all remain in the presence of the Lord. Jeremiah 17 verse 7 to 8 says this, Blessed is the man who trusts in the Lord, who trusts in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the years of drought, for it does not cease to bear fruit. Aku berdoa tiap kita ini anak-anak muda di tempat ini selalu berbuah. Berbuah buat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Ada amin. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh Jesus. With every hand lifted high. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kami sedang lewati pada saat ini Tuhan. Dalam hidup kami. Hanya Engkau tahu hati kami Tuhan. Hanya Engkau tahu apa yang kami lewati Tuhan. Kau menangkap tiap air mata, tetesan air mata yang turun dari pipi kami Tuhan. Kami berdoa Bapa saat kita berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau akan buka jalan buat tiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga masa depan mereka serah. Dan aku percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan pada hidup mereka akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku dasar
Ku berserah pada rancangan-Mu, Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada tadi. Amin Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Oh yes Jesus. Kini aku percaya. Kalau kau percaya itu, taruh tanganmu di dadamu dan katakan kepada Tuhan, yes Lord. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, jangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Ku ikuti, ku ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Katakan, Tuhan, ku ikuti rancangan-Mu Tuhan. Ku berserah kepada-Mu Tuhan. Mari penuhi tempat ini dengan penyembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name. Blessed be your name. Thank you Jesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, katakan Yesus, Yesus, pujian bagi-Mu
lagi katakan nyanyian pujian. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Yesus. Oh, namamu besar, besar dan layak dipuji. Namamu Tuhan, pujian bagimu. Father, I pray and give thanks for your presence in this place. For every heart that has been touched, every heart that has been opened, I pray that you may dwell within every heart in this place. That when they came in, they may leave transformed in your presence. Aku berdoa Tuhan buat generasi ini Tuhan. Oh, di mana Engkau sangat rindukan generasi ini akan bangkit Tuhan. Ada penyembahan-penyembahan yang baru, lagu-lagu yang baru yang keluar dari isi hati anak-anak-Mu Tuhan. I pray, Father, that through this your name will be glorified. And the people they may be around and the people that you've called them to be around will be impacted by their worship. Apapun yang mereka sedang lewati Tuhan, aku percaya Tuhan Engkau akan menuntun mereka. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Aku percaya Engkau akan menyediakan apa yang mereka perlu Tuhan. Agar mereka secure dalam identitas mereka dalam Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus. In the name of Jesus we stand. In the name of Jesus we are redeemed. In the name of Jesus that we are healed. In the name of Jesus we find victory. And I thank you so much, Lord, for this opportunity to sit here with our brothers and sisters in Christ. To you be all the glory and all the honor. You who dwell in the sanctuary, glory to your name. In Jesus' name, semua katakan, Amen, 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 and Amen. Can we give the Lord a shout of praise this evening? God bless you. And I hope to see you tomorrow in Sunday service. Amen.